Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih berjumpa lagi dengan saya Bu Nur. Tentunya masih tetap di pelajaran matematika kelas 11. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai KD 3.19 dan KD 4.19. Adapun isi KD-nya adalah seperti ini ya. Oke. Indikator dari 3.19 ada 3. Indikator dari 4.19 juga ada 3. Nah, selanjutnya materi yang pertama adalah fungsi kuadrat, yaitu pengertian dan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu sebenarnya hampir sama dengan persamaan kuadrat. Dia berpangkat 2, akan tetapi dia ini bentuknya adalah suatu fungsi, di mana bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah seperti ini. A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, nanti bukan fungsi kuadrat lagi, tapi menjadi fungsi linier. Oke, yang kedua adalah grafik atau kurva fungsi kuadrat. Ini konsepnya yang A ya. Pada prinsipnya adalah jika A-nya ini lebih besar dari 0, parabolanya akan membuka ke atas. Nah, namun jika A-nya ini kurang dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Sekarang sifat dari grafik fungsi kuadrat. Dalam grafik fungsi kuadrat ada 3 sifat yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah koordinat titik puncak, di mana koordinat titik puncak itu adalah XP, YP. XP rumusnya seperti ini, YP rumusnya seperti ini ya. Selanjutnya yang kedua ada sumbu simetri, yaitu XP, dan yang ketiga ada nilai maksimum atau YP. Masing-masing rumusnya sudah ditulis di atas. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah menyusun fungsi kuadrat. Ada 3 cara dalam menyusun fungsi kuadrat. Yang pertama adalah apabila memotong di sumbu X, di X1,0 dan X2,0, maka rumus yang berlaku adalah Fx sama dengan A kali X kurangi X1 kali X kurangi X2. Yang kedua, apabila titik puncak XP, YP, maka rumus yang berlaku adalah Fx sama dengan A kali X kurangi XP kuadrat ditambah dengan YP. Dan yang ketiga adalah apabila menyinggung sumbu X di X1,0, maka rumus yang berlaku adalah Fx sama dengan A kali X kurangi X1 kuadrat. Kita lanjutkan ke contoh yang pertama. Ya, yang pertama adalah tentukan koordinat titik puncak fungsi kuadrat Y atau Fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 15. Maka dari sini kita analisis dulu. A-nya ketemu 2, B negatif 11, dan C sama dengan 15. Yang ditanyakan adalah koordinat titik puncak. Berarti sama aja dengan kalian harus mencari XP dan YP. Nah, maka XP adalah tadi rumusnya min B per 2A. Maka min B, B-nya berapa tadi? Negatif 11 per 2A, A-nya sama dengan 2. Maka negatif kali negatif ini atau min kali min hasilnya adalah positif 11 per 2 kali 2 sama dengan 4. Ini untuk nilai XP. Sekarang untuk nilai YP itu sendiri rumusnya adalah min B kuadrat min 4AC per 4A. Maka min-nya ini tetap, B-nya kita masukkan negatif 11 kuadrat dikurangi 4, A-nya sama dengan 2, C-nya 15 dibagi dengan 4 per A-nya sama dengan 2. Maka setelah kita hitung ini min-nya tetap min 11 kuadrat itu 121 dikurangi hasil perkaliannya ini adalah 120 per 8, maka hasil akhirnya adalah negatif 1/8.
8. Jadi koordinat titik puncaknya menjadi XP, YP. XP nya 11/4, negatif 1/8. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 6X dikurangi 8. Maka sama langkahnya kita tulis dulu yang diketahui. A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan negatif 8. Maka yang ditanyakan adalah sumbu simetri atau XP. Rumus dari XP sendiri tadi adalah min B/2A. Jadi rumusnya adalah min B/2A. Min B-nya ketemu 6/2 kali A. A-nya tadi 1. Berarti min 6/2 sama dengan negatif 3. Jadi sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat tersebut adalah negatif 3. Lanjut contoh yang ketiga. Sebuah fungsi kuadrat memotong sumbu X di P1,0 dan Q 2,0. Jika fungsi kuadrat tersebut melalui titik 0,6, maka persamaan fungsi kuadrat tersebut adalah, dari sini kita analisis X1-nya ketemu 1, X2-nya sama dengan 2, dan Y sama dengan 6. Maka kita substitusi nilai X ke rumus umum tadi. Fx sama dengan AX kurangi X1 kali X kurangi X2. Y sama dengan A-nya ini yang kita cari, X-nya ini tetap, X1 tadi ketemu 1, kita masukkan, X-nya tetap, X2-nya tadi kita ganti dengan 2. Lanjut ya. Selanjutnya kita substitusikan nilai Y dari titik 0,6. Arti dari titik tersebut adalah nilai X pada persamaan fungsi kuadrat akan bernilai 0 jika Y-nya sama dengan 6. Maka dari sini kita peroleh nilai A. Y sama dengan A, ini tadi rumus yang tadi ya, dari slide yang ini. Nih. Oke. Maka Y-nya kita ganti dengan 6 sama dengan A. X-nya sama dengan 0 kurangi 1, X-nya ini 0 kurangi 2. Maka 6 sama dengan A-nya lagi turun, 0 dikurangi 1 berapa? Negatif 1. 0 kurangi 2 sama dengan negatif 2. Maka A ini ketemu 3. Dapat dari mana? Dari 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusi nilai A ke dalam persamaan ini ya. Y sama dengan 3. A-nya jadi A-nya yang ini tadi kita ganti dengan 3. X kurangi 1, X kurangi 2. Y sama dengan 3 menjadi X kuadrat. Itu dapat dari mana, Bu? Dapat dari X kalikan X sama dengan X kuadrat. Min 3X ini dapat dari mana? Ini. Di sini ada min 1 ditambahkan dengan min 2 sama dengan min 3. Tinggal nambahi huruf X ditambah dengan 2. 2 ini diperoleh dari negatif 1 dikalikan negatif 2. Jadi untuk hasil yang tengah ini adalah hasil penjumlahan dari min 1 ditambah min 2. Untuk hasil yang paling belakang adalah hasil dari perkalian X1 kali X negatif 1 kali negatif 2. Maka kita kalikan sekarang 3 kali X kuadrat hasilnya adalah 3X kuadrat. 3 kalikan min 3X hasilnya min 9X ditambah dengan 3 kali 2 sama dengan plus 6. Jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan 3X kuadrat dikurangi 9X ditambah 6. Itu contohnya dari contoh 1, 2, dan 3. Jika masih ada yang masih belum jelas,
Silakan nanti boleh ditanyakan langsung kepada saya ya. Nah, sekian dan terima kasih. Tetap semangat untuk belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Saya akhiri.